Happy Sunday dan welcome home. Walaupun saat ini kita hanya bisa beribadah secara online, tapi saya percaya tidak akan mengurangi gairah kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Amin. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar, kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, kiranya Engkau pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari yang diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita mau memuji Tuhan hari ini. Sebab kebaikannya atas setiap kita, mujizatnya atas setiap kita. Mari saudara, biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Yang percaya ada mujizat di rumah-rumah, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mari nyanyikan pujian ini dengan iman dari hatimu bagi Allah-Mu saudara. Yo. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Yo, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan iman katakan,
situ pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi angkat tanganmu Bapak Ibu. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Hey, haleluya. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari yang percaya mujizat Tuhan, nyanyikan bersama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Aba, sungguh kami mengakui kami membutuhkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah pembuat mujizat, Engkau Allah penyembuh kami, Engkau Allah pemulih kami. Yesus, kami membutuhkan Engkau. Kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan atas kami. Kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi atas kami. Mari Tuhan hadir dan peluk kami.
Peluk kami dengan pelukan kasih-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami menjadi bukti kebesaran Tuhan. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami disertai kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya Yesus yang kami sembah sampai hari ini sanggup menyembuhkan kami, sanggup memulihkan kami, sanggup memberkati setiap kami. Sebab itu kami menyembah Engkau, dan biarlah kami dan seisi rumah kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau ya Aba. Kami mau sembah Engkau ya Yesus. Oh Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lebih lagi panggil Yesus. Ku
sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari lebih lagi, tinggikan Allahmu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi panggil Yesus. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi angkat tanganmu saudara. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Salam, puji Tuhan. Apa kabar semua Bapak Ibu Saudara? Kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan menyertai setiap kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh menyembah, memuja Engkau Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, melawat setiap kami. Melalui doa, pujian dan penyembahan kami percaya Tuhan, kami mengalami hadirat Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ya Tuhan pada saat kami menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema saya hari ini adalah menarik hatinya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau setiap kita, saudara dan saya, menarik hatinya Tuhan. Dalam kondisi saat ini justru Tuhan mau supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Menarik dalam kamus bahasa Indonesia artinya memikat, mempesona, seperti itu. Ada ilustrasi bagaimana seorang pemuda tertarik kepada pemudi. Tentunya banyak hal-hal sehingga si pemuda ini kenapa tertarik kepada pemudi. Mungkin dia istimewa, banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki, sehingga si pemuda ini sungguh tertarik kepada pemudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya demikian juga dengan kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan, harus dan wajib supaya kita bisa menarik hatinya Tuhan. Tentunya supaya kita bisa menarik hatinya Tuhan, kita harus spesial di mata Tuhan. Kita harus banyak memiliki keistimewaan di mata Tuhan. Kita banyak memiliki kelebihan-kelebihan di mata Tuhan. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menarik hatinya Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan berkata, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Mari kita bergaris bawahi, dikatakan bahwa Tuhan akan melimpahkan kekuatannya apabila kita bersungguh hati. Dari ayat tersebut ada pertanyaan,
Apa yang membuat sehingga Tuhan tertarik kepada umatnya? Dan apa yang membuat seseorang menjadi istimewa dari antara orang-orang yang lain dan mendapat perhatian penuh dari Tuhan? Dari pertanyaan tersebut dapat dipastikan bahwa orang-orang yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan dan jelas-jelas sangat istimewa di mata Tuhan. Salah satu kelebihan tersebut dikatakan bahwa kita harus bersungguh hati dengan setia tentunya. Kesetiaan dalam bahasa Inggris artinya faithful. Kesetiaan yang teguh dan berkomitmen yang dapat dipertanggungjawabkan. Terkadang anak-anak Tuhan dapat terombang-ambing ketika badai menerpa, badai besar ataupun badai kecil. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa ketika kita setia sama Tuhan sampai akhir, itu yang membuat kita menjadi perhatiannya Tuhan. Itu yang membuat kita bisa menarik hatinya Tuhan. Saudara, mari kita terus dan percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terus cari dan kejar Tuhan. Dan kita tentunya harus setia sama Tuhan. Sehingga tentunya kita menjadi perhatiannya Tuhan. Saudara, ada kisah menarik di dalam Perjanjian Baru. Mungkin kita sering dengar cerita ini semenjak kita sekolah minggu, yaitu seorang pemungut cukai, Sakeus namanya. Dia memiliki jabatan yang tidak disukai banyak orang pada zaman itu. Seorang pribadi yang tentunya tidak disukai banyak orang. Ia sangat tidak disukai karena jelas-jelas kerjaannya adalah cuma memeras uang dari orang satu kepada orang lain. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir untuk Sakeus, Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya untuk Sakeus. Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kejadian tersebut tentunya akan membuat heboh bangsa Yahudi pada saat itu. Kenapa Sakeus yang banyak berdosa? Kenapa Sakeus yang sudah dihakimi banyak orang, dihujat banyak orang, masih tetap disayangi dan dicintai oleh Tuhan Yesus? Firman Tuhan berkata bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan tentunya. Tuhan Yesus datang kepada Sakeus karena dia memiliki rencana yang besar atas diri Sakeus. Sakeus akan menjadi saksi di mana-mana. Dia harus terima keselamatan. Ketika Sakeus meresponi apa yang Tuhan Yesus kehendaki, Tuhan Yesus pun berinisiatif. Demikian juga dengan kita. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita merasa jauh sama Tuhan, kita harus meresponi apa yang Tuhan Yesus mau. Pasti Tuhan berinisiatif untuk setiap hidup saudara dan saya. Saudara, saya pernah mengalami ketika saya belum bertobat, bagaimana saya merasakan bahwa saya adalah orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Ketika SMA, saya dijauhi oleh teman-teman saya karena saya sangat berdosa. Dan saya banyak dicecar orang, banyak dihakimi orang. Tetapi puji Tuhan, ketika saya mengandalkan Tuhan Yesus, Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Dan justru Dia mendekat kepada saya. Dan saya bisa dipeluk oleh Tuhan Yesus. Dan saya mengalami perubahan yang luar biasa ketika Tuhan Yesus hadir di hati saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah Sakeus ini kita bisa belajar bagaimana ketika Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ketika Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang sudah putus asa. Ketika Tuhan Yesus datang kepada orang yang sudah tidak memiliki pengharapan. Sakeus bisa meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang tidak benar itu. Ketika dia menyerahkan setengah hartanya kepada Tuhan. Dan ia berbalik 180 derajat. Artinya dia bertobat dan dia mengalami kelahiran baru. Dalam kisah ini kita bisa belajar mengapa hatinya Tuhan Yesus sampai begitu tertarik kepada Sakeus. Dari kisah tersebut kita bisa belajar bahwa seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih lagi menyenangkan hatinya Tuhan.
harus lebih lagi cinta dan sayang sama Tuhan. Buatlah Tuhan senang kepada kita seperti yang Sakius lakukan. Bila hal tersebut dilakukan, saya percaya saudara dan saya tentu akan menarik hatinya Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada kisah yang menarik, yaitu ketika Tuhan Yesus betah di satu kota yang kecil. Kota itu jauh dari keramaian, kota itu jauh dari mall, kota itu jauh dari pasar mungkin ya, seperti itu. Yaitu nama kota itu adalah Betania. Disitulah ada 3 sosok yang luar biasa, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Mari kita baca di Alkitab di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai ke 42. Yang berbunyi demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu, jika kita merenungkan ayat-ayat ini, maka ada sosok wanita yang tentu membuat hati Tuhan Yesus tertarik, yaitu seorang yang bernama Maria. Mata hati Tuhan Yesus lebih mengarah kepada sikap Maria dibandingkan kepada Marta. Meskipun sama-sama mereka memiliki effort atau usaha sama-sama untuk mendekat kepada Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus hatinya tertarik kepada Maria. Kenapa demikian? Kita sudah mendengar dan sering mendengarkan kisah ini di dalam khotbah-khotbah. Marta sangat sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Marta sangat sibuk dengan pelayanannya Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat ketika Maria hanya datang kepada Tuhan Yesus untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk memuja kepada Tuhan, sehingga Maria bisa menarik hatinya Tuhan Yesus. Apa yang membuat Tuhan Yesus lebih tertarik kepada Maria? Dalam Lukas 10 ayat 42 dikatakan bahwa, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya." Maria adalah seorang sosok yang dapat mengambil pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Ia mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan, mau duduk diam di kakinya Tuhan Yesus. Dan yang dilakukan Maria adalah memuja, menyembah Tuhan Yesus. Dia mau beribadah kepada Tuhan. Sikap inilah yang benar-benar dapat memikat hatinya Tuhan Yesus. Dan tentunya mata Tuhan tertuju kepada Maria. Pilihan terbaik dalam hidup kita adalah pilihan yang senantiasa berkaitan dengan kepentingan kerajaan Allah. Yaitu kita harus melibatkan Tuhan senantiasa. Kita harus hidup kita terhubung dengan Tuhan. Ambillah pilihan yang terbaik dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yaitu tentunya mengacu kepada kepentingan kerajaan Allah. Dan pilihan tersebut senantiasa tidak terlepas kita terus dekat sama Tuhan, terus kita terhubung, terus kita prioritaskan Tuhan, dan kita melibatkan Tuhan. Saudara, dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Pengertian dari ayat tersebut adalah bahwa Tuhan menginginkan umatnya mengalami kelahiran baru. Ini adalah salah satu bentuk di mana umatnya dapat menarik hatinya Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk membawa kabar keselamatan. Itu kerinduan hatinya untuk saudara dan saya. Dan karya Roh Kudus tentunya diciptakan supaya kita menjadi ciptaan baru. Selama ini kita mungkin hanya mengerti kalau kita sudah terima Tuhan Yesus,
bertobat, dibaptis. Setelah itu kita tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi kabar baiknya adalah, ayo kita berpikir bahwa setelah kita dibaptis lahir baru, tentunya kita ada dalam perkenanan Tuhan dan kita ada dalam hatinya Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan tentunya Dia akan menerima kita di dalam hatinya Tuhan Yesus. Pada saat itulah kita juga lahir di hatinya Bapa. Itu artinya dalam apapun yang kita lakukan, kerjakan, tentunya kita ada dalam perkenanan Tuhan. Kita semua ada dalam hatinya Tuhan. Saudara, lahir di hati Bapa tentunya akan mengakibatkan kita melihat kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah lahir di hatinya Bapa? Lahir di hati Bapa berarti orang yang mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru di dalam Roh Kudus tentunya. Kita buka hati dan Roh Kudus masuk dalam hati kita dan kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita, dan kita akan mengalami perubahan, kita akan mengalami pembaharuan, kita akan mengalami pertobatan, dan Tuhan hadir senantiasa dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 tujuan agar kita bisa menariknya hatinya Tuhan. Yang pertama, tentunya Tuhan mau kita mau serupa dengan gambarannya. Dalam Roma 3 ayat yang 29 firman Tuhan berkata, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah memanggil umat-umatnya serta memberitakan firman Tuhan sebagai penuntun sampai penggenapannya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita tahu bahwa di ayat ini dikatakan bahwa kita sudah diciptakan oleh Tuhan, kita sudah direncanakan semenjak kita dalam kandungan ibu kita. Oleh sebab itu, tentunya kita harus memiliki karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Kita harus memiliki karakter-karakter ilahi dalam hidup kita. Tentunya itu yang membuat kita menjadi serupa dengan gambarannya. Yang kedua adalah kita menjadikan mempelai Kristus. Mempelai Kristus tentunya harus hidup kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah. Firman Tuhan katakan bahwa kuduskan kamu, sebab aku kudus. Tuhan Yesus ada Tuhan yang kudus. Kita mau semua menjadi mempelai Kristus yang kudus dan tidak bercacat celah. Tentunya tidak kompromi dengan dosa, dan apapun yang kita lakukan semua seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Yang ketiga, tentunya kita harus menjadi sempurna. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, Alkitab mencatat, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Kesempurnaan itu tentunya meliputi roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kita pertama kali lahir baru, roh kita menjadi penurut daging lemah. Tetapi karena kuasa Roh Kudus tentunya kita dituntun untuk supaya roh kita bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh dan terus bertumbuh. Jiwa kita pun tentunya harus berubah, terpelihara sempurna. Kita harus banyak dekat sama Tuhan. Ketika jiwa kita disempurnakan, kita harus banyak merenungkan firman Tuhan. Kita berbalik pola pikir kita kepada pola pikirnya Tuhan, berbalik pada pola pikirnya yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, merenungkan firman Tuhan Yesus setiap hari, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Tubuh kita tentunya juga harus terpelihara sempurna. Kita mungkin sebagai anak Tuhan perlu puasa, berdoa dan puasa. Kita juga mendisiplinkan dengan berolahraga agar
tubuh kita sehat, jaga makan, seperti itu. Itu adalah 3 bagaimana supaya kita bisa menarik hatinya Tuhan. Saudara-saudara, hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk setiap kita, saudara dan saya, agar setiap kita sebagai biji mata Allah, agar setiap kita adalah umat pemenang, mau melakukan kehendak Bapa yang di surga, mau melakukan perintah-perintahnya, dan mau merubah karakter-karakter yang tadinya karakter yang tidak baik menjadi karakter-karakter Kristus, karakter-karakter ilahi. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang melawat umatnya, supaya kita dilawat oleh Tuhan. Tentunya kita bisa menarik hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita, ada di antara saudara-saudara yang saat-saat ini yang berkata, Tuhan, aku sudah merasa sudah tidak menarik hatinya Tuhan. Mungkin ada yang merasakan bahwa aku hari ini sudah tidak ada di hatinya Tuhan. Saya berdoa hari ini setiap kita ada dalam hatinya Tuhan, dan kita bisa menarik hatinya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hiraramu ya syanararamu. Haleluya. Hirararamu ya takaya syanaralamu. Haleluya. Sikirala botakaya laba-laba. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau lihat anak-anak-Mu yang saat ini yang sudah mengalami, mungkin merasa sudah jauh sama Tuhan. Karena kondisi apapun, mari Tuhan Kau lawat setiap umat-umat-Mu, setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang mengangkat tangan saat ini. Engkau turun atas setiap mereka ya Tuhan. Engkau merubah mereka supaya mereka menarik hatinya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu, jamah ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Kau peluk anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, mereka Tuhan akan lebih lagi dekat kepadamu. Akan lebih ya Tuhan bisa menarik hatimu ya Tuhan. Mari Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang sakit ekonomi, hubungan suami istri dalam rumah tangga ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pulihkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah itu firman boleh menjadi rema atas setiap kami yang mendengar dan melihatnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara. Di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah,
di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan boleh beribadah kepadamu Tuhan. Karena itu kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah menegur, menguatkan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Kuasa Tuhan ada menyertainya Tuhan. Keluarganya, kehidupannya, apapun yang dia lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami ada Tuhan di gereja di mana Tuhan sudah tempatkan kami di GBI Jalan Gatot Subroto dengan gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo.
Tuhan, terima kasih untuk tuntunan-Mu, untuk kuasa-Mu Tuhan, untuk pengurapan-Mu yang Kau berikan bagi gembala sidang kami. Terus Tuhan, Engkau lindungi hamba-Mu ini, Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Ada menyertai gembala sidang kami ini Tuhan, bersama dengan istri, anak, menantu, cucunya Tuhan Kau berkati. Terus Tuhan, kami serahkan gembala sidang kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau juga memberkati keempat wakil gembala sidang bersama dengan keluarga besar mereka. Tuhan juga sertai, lindungi, berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk karayon kami di rayon 1E ini bersama dengan kedua wakil gembala rayon, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun, pimpin, mengurapi rayon ini supaya rayon ini Tuhan ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk gembala yang ada di GBI Bintaro Hotspot Shalom ini, Bapak Pendeta Beni Gunawan. Tuhan berkati bersama dengan wakil-wakil gembala, seluruh pengerja. Engkau mengurapi, Engkau memberkati Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan GBI Bintaro Hotspot Shalom ini Tuhan ada dalam lindungan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa. Kami juga bangga kami ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami tahu Engkau punya rencana atas bangsa ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Oh, biarlah Tuhan damai sejahtera bangsa ini, oh, datang daripada-Mu Tuhan. Kekuatan yang daripada-Mu Tuhan ada memenuhi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden. Tuhan sertai mereka. Oh, jagai mereka, lindungi mereka. Dan biar apa yang mereka ambil keputusan untuk bangsa ini Tuhan, itu semua datang daripada-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik bagi kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah online ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, keadaan apapun mereka Tuhan saat ini, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan mereka Tuhan. Mereka yang sedang menanti-nantikan pekerjaan Tuhan, oh Tuhan bukakan jalan bagi mereka untuk boleh mendapatkan pekerjaan yang daripada Tuhan. Tuhan jawab seru doa anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.